Yang pertama, pengertian peserta didik dalam konsep fitrah. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmid, jamaknya adalah talamid yang artinya adalah murid. Maksudnya, orang-orang yang mengingini pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah thalib, jamaknya adalah tulab yang artinya adalah mencari. Maksudnya, orang-orang yang mencari ilmu. Bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Pengertian peserta didik dalam konsep fitrah. Secara etimologi, asal kata fitrah dari bahasa Arab yaitu fitratun, jamaknya fitarun. Artinya perangai, tabiat, kejadian asli, agama, dan ciptaan. Fitrah juga terambil dari akar kata al-fatra yang berarti belahan. Dari makna ini lahir makna-makna lain antara lain pencipta atau kejadian. Fitrah merupakan potensi-potensi dasar manusia yang memiliki sifat kebaikan dan kesucian untuk menerima rangsangan dan pengaruh dari luar menuju kepada kesempurnaan dan kebenaran. Tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari pendidik. Yang kedua, hak dan kewajiban peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai hak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu 1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. 3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. 6. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, peserta didik juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu A. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. B. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, tugas-tugas peserta didik. Seperti dikemukakan oleh Al-Abrashi sebagaimana dikutip Al-Rasyidin bahwa di antara tugas-tugas dan tanggung jawab peserta didik itu antara lain 1. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk, karena belajar mengajar itu merupakan ibadah, dan ibadah harus dilakukan dengan hati dan jasmani yang bersih. 2. Peserta didik belajar harus dengan maksud pengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun, meskipun harus meninggalkan daerah tempat kelahiran atau tanah air, keluarga, saudara, atau bahkan ayah dan ibu. 4. Tidak terlalu sering menukar guru, dan hendaklah berpikir panjang sebelum menukar guru. 5. Hendaklah menghormati guru, memuliakannya dan mengagungkannya karena Allah serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik dan diridhoi oleh Allah. 6. Jangan merepotkan guru, jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya, dan jangan mulai berbicara sebelum diizinkannya. 7. Jangan membukakan rahasia kepada guru atau meminta guru membukakan rahasia dan jangan pula menipunya. 8. Bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. 9. Saling bersaudara dan mencintai antar sesama peserta didik. 10. Peserta didik harus terlebih dahulu memberi salam kepada guru dan mengurangi percakapan di hadapannya. 11.
Peserta didik hendaknya senantiasa mengulangi pelajaran baik di waktu senja dan menjelang subuh atau antara waktu isya dan makan sahur. Maka dengan demikian, belajar bukanlah aktivitas yang mudah untuk dilakukan. Meskipun seorang peserta didik telah mendatangi sejumlah guru dan membaca banyak buku, namun hasil belajar yang baik belum tentu bisa dicapai. Belajar juga bukan hanya mengandalkan kehadiran dalam arti fisik, tetapi harus disertai dengan kemauan, kesadaran, kesabaran, dan masih banyak lagi sifat-sifat lain yang idealnya dimiliki setiap peserta didik. Dalam perspektif Islam, kepemilikan sifat-sifat yang juga merupakan tugas dan tanggung jawab peserta didik itu merupakan persyaratan untuk mempermudah jalannya proses pembelajaran, berhasilnya pencapaian tujuan, berkahnya ilmu pengetahuan, dan kemampuan mengamalkan ilmu dalam kehidupan.